Halo sobat-sobat, berjumpa kembali pada program Sekedar Berbagi. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, semangat, dan selalu bahagia. Pada saat ini tema Sekedar Berbagi adalah anugerah kasih Allah yang menghidupkan sebagai proses lahir kembali. Berdasarkan dalam dialog antara Nikodemus dan Yesus Kristus. Mengapa saudara-saudara kita seringkali sulit memahami anugerah kasih Allah? Anugerah kasih Allah seringkali lebih mudah dipahami hanya secara material, atau yang memberikan keuntungan-keuntungan yang dapat kita rasakan dengan panca indera kita. Anugerah kasih Allah seringkali sulit dipahami secara immaterial atau non-material. Karena seringkali juga wujudnya adalah penderitaan. Dan siapa orang yang mau menderita? Mengapa begitu? Karena fokus manusia seringkali pada kekurangannya. Fokus hidup kita seringkali hanya pada kekurangannya. Bukan pada apa yang dimilikinya. Itulah sebabnya kasih Allah sangat sulit dipahami dalam situasi atau kondisi yang seringkali membuat kita takut, membuat kita menderita, membuat kita galau, dan sebagainya. Pada saat ini, dialog antara Nikodemus dan Yesus tentang lahir kembali. Nikodemus seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi yang sudah sangat-sangat dikagumi kepakarannya. Sangat katam dengan dalil-dalil agamanya. Dan dalam dialog ini sangat menarik sekali. Kenapa? Ia secara sembunyi-sembunyi ingin berjumpa dengan Yesus. Dalam dialog ini Nikodemus diajak oleh Yesus untuk melihat anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Ayat 16 dan ayat 17 sangat tegas dinyatakan oleh Kristus. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan selanjutnya, aku datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan. Ini adalah dialog saudara-saudara tentang anugerah kasih Allah yang harus nyata di dalam hidup manusia dan bukan sekedar ketaatan pada detail-detail dalil-dalil hukum Taurat yang seringkali dirasakan tidak memberikan kehidupan baru atau lahir kembali. Disitulah inti dari dialog antara Yesus dan Nikodemus. Yesus mengajak Nikodemus untuk melihat anugerah kasih Allah itu sebagai pusat atau roh yang menggerakkan seluruh aktivitas manusia secara benar, sehingga memberi kehidupan. Itulah yang Yesus maksud dengan lahir kembali. Jadi yang digarap bukan sekedar ketaatan pada hukum,
tetapi yang digarap adalah pusat dari aktivitas-aktivitas itu, yaitu tentang kasih Allah yang menghidupkan. Ambil contoh betapa bahagianya Maria Magdalena ketika mengalami anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Jika basisnya adalah hukum Taurat, berarti Maria Magdalena mengalami kematian sebagai upah dari kedosaannya. Dan itu kan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Rabi perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berzinah. Yohanes 8 ayat 4. Dalam perikop itu sebetulnya dialog antara ketaatan-ketaatan yang ketat terhadap dalil-dalil agama, dan Yesus menawarkan sesuatu yang baru, yaitu anugerah kasih Allah yang memberi kehidupan. Tapi jika basisnya adalah anugerah kasih Allah yang melahirkan kehidupan baru, maka Maria Magdalena akan hidup menjadi pelayan Kristus. Ibu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maria Magdalena setelah mengalami anugerah kasih Allah, ia menjual harta miliknya, membeli minyak narwastu dan mengurapi kaki Yesus. Jadi aktivitas menyembah, aktivitas melayani Kristus dengan tulus, bahkan mengorbankan harta miliknya yang selama ini ia cari dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Allah, menjadi tidak berarti sama sekali dan digerakkan oleh kasih Allah yang menyelamatkan itu, sehingga ia datang kepada Kristus dan mengurapi kakinya. Nah, begitu juga dalam fragmen panggilan Saulus dalam Kisah Rasul. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Anugerah kasih Allah yang memberi kehidupan pada Paulus, memberikan dirinya menjadi ciptaan baru. Dan dia tidak menutupi latar belakang masa lalunya. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dia berkata, aku dahulu seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, pembunuh yang kejam, seorang yang paling berdosa dan terkutuk di hadapan Allah. Tetapi aku kini menjadi rasul oleh karena Kristus. Nah, kedosaannya itu dia tinggalkan bukan karena dia takut oleh siapa-siapa. Karena dia adalah ahli Taurat yang memiliki kuasa. Tapi kedosaannya itu ditinggalkan karena dia dapat merasakan panggilan surgawi. Anugerah kasih Allah yang memberi kehidupan. Itulah sebabnya dia lahir kembali. Aku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Jadi ada sikap kejujuran rohani, dia keluar dari semak-semak dosa dan menerima kasih Allah yang memberikan kehidupan baru baginya. Dan disitulah ia lahir kembali. Paulus dalam penjara bahkan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dalam Filipi 1. Orang yang sudah merasakan anugerah kasih Allah yang memberikan kehidupan,
maka ia berkarya bagi kemuliaan Tuhan itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, yang tadinya tangan dipakai sebagai senjata-senjata kezaliman, yang memegang pedang dan menghunuskan pedang untuk membunuh, kini ia hanya berpegang pada pena, dan di setiap dalam penjara ia menuliskan kitab nasihat rasuli bagi para sahabatnya. 13 kitab suci dia tulis bersama dengan murid-muridnya tentu saja. Nah, ini bukti saudara-saudara dan sobat-sobatku, ketika orang mendapatkan anugerah kasih Allah yang menghidupkan, ia akan lahir kembali. Tidak penting betapa hitamnya masa lalu, betapa terkutuknya masa lalu, tapi bagi Kristus masa depan manusia masih bersih. Dan itulah sebabnya Yesus ingin menciptakan kembali setiap orang untuk hidup baru. Caranya bagaimana? Bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, yaitu dengan cara ia dapat merasakan anugerah kasih Allah. Selama orang itu dapat merasakan anugerah kasih Allah yang menyelamatkan, maka ia akan berkarya bagi kemuliaan Allah. Begitu juga Sakeus mengalami anugerah kasih Allah yang menyelamatkan, yang menghidupkan, sehingga ia lahir kembali. Sabda Yesus, Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sapaan ini menjadi embun surgawi yang merasuk dalam sukma. Menjadi anugerah yang besar bahwa surga mau berkunjung ke dalam kehidupannya, yang disimbolisasi di dalam rumahnya. Nah, setelah Sakeus mengalami perjumpaan dengan sang surga, mengalami perjumpaan dengan kasih Allah yang menyelamatkan, kasih Allah yang memberikan kehidupan, kini rohnya tidak lagi dikuasai oleh roh kerakusan, egoisme, tetapi kini rohnya dikuasai oleh kasih Allah yang menghidupkan. Itulah sebabnya ia berkata, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan kepada orang yang pernah hartanya aku ambil atau aku rugikan, aku akan membalikannya 4 kali lipat. Maka kata Yesus, pada hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Sakeus lahir kembali. Itulah sebabnya, sobat-sobat, kita tidak bisa memaksa orang untuk mempersembahkan dengan cara menakut-nakuti, esok akan mendapatkan neraka, besok akan mendapatkan hukuman, besok akan mendapatkan siksa api yang menakutkan jika kita tidak memberi, jika kita tidak mempersembahkan, jika kita tidak bersedekah. Tidak ada gunanya itu. Tetapi kita harus mengajarkan bagaimana orang itu dapat merasakan anugerah kasih Allah. Dan ketika dia dapat merasakan anugerah kasih Allah yang memberikan kehidupan, roh baru itulah yang akan menggerakkannya, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi orang lain. Itulah sebabnya kenapa di GKJ Ndagen Palur kita tidak berbicara teknis persembahan, pakai kantong 3, kantong 5, atau kantong 1. Sejak perjamuan kudus pembebasan tahun 2004 kita sudah memutuskan yang kita garap adalah rohnya,
The spirit of GKJ Ndagan Palur adalah spirit of giving. Warga Ndagan Palur harus merasakan anugerah kasih Allah yang memberikan kehidupan. Sehingga persembahan itu sudah dibawa dalam kehidupannya dari hatinya yang terdalam, dipersembahkan kepada Tuhan dan dimasukkan dalam kotak persembahan. Ada orang yang berkata, wah Ndagan sudah sugih ya, enggak butuh persembahan. Keliru. Kita ingin berbicara tentang manusia yang mengalami kasih Allah. Manusia yang mengalami anugerah cinta Allah. Dan orang yang mengalami itu, saudara-saudara, tidak akan terbendung lagi untuk memberikan kehidupannya bagi orang lain. Begitu juga Sakeus. Itulah sebabnya dialog ini mengarahkan kepada gereja. Bahwa kasih Kristus harus menjadi norma utama. Prima norma dan harus menjadi kekuatan atau roh yang mengemudikan hidup kita. Menjadi driving force-nya. Kekuatan yang mendorong kehidupan kita. Sakeus tadinya driving force-nya adalah kerakusan. Tidak peduli pada orang lain. Nasib orang lain, egoismenya begitu tinggi. Tetapi ketika dia merasakan anugerah kasih Allah, yaitu melalui Kristus yang berjumpa dengannya di rumahnya. Sementara orang berkata bahwa ia orang najis, tapi Yesus berkata, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Dan orang yang merasakan kasih Allah itulah menggerakkan dirinya, mengendalikan kekuatan dan kuasanya. Dan kasih Allah inilah, Roh Kristuslah yang mentransformasi segala talenta-talenta dan kecakapan hidup kita. Jadi, talenta-talenta dan kecakapan hidup kita seringkali tidak berguna ketika roh yang mengendalikannya adalah roh kejahatan. Maka Kristus menjadi norma utama untuk menghidupkan kita. Roh yang mempersembahkan dan mengorbankan segala kebajikan untuk kedamaian dan keadilan semua orang. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesus memberitakan dan mendemonstrasikan kekuatan kasih surgawinya yang memberi kehidupan. Kasih agape, unconditional love, loving without why. Mencintai adalah mencintai, kasih tanpa syarat. Suatu ketika ada seorang bapak yang mencoba mengeluarkan ular dari sebuah bangunan yang terbakar. Dengan tongkat ia mengeluarkan ular itu dari api. Tetapi tidak lama kemudian ular itu menggeliat sambil menggigit dan masuk lagi ke dalam api. Lalu sang bapak ini mencoba lagi mengeluarkan ular itu supaya tidak mati dalam kobaran api itu. Orang-orang bertanya, Bapak, untuk apa engkau menyelamatkan ular itu? Bukankah dia menggigitmu? Untuk apa engkau selamatkan? Lalu Bapak itu berkata, saudara, tugasku adalah menyelamatkan. Sifatku adalah kebaikan. Jangan sampai sifatku dan tabiatku berubah karena sifat dan tabiat ular itu. Tetaplah menyelamatkan supaya ia hidup. Nah, itulah yang dimaksud loving without why. Dan itulah Yesus. Ia tetap mencintai orang yang menamparnya, ia tetap mencintai orang yang meludahinya, ia tetap mencintai orang yang menggelandangnya,
Ia tetap mencintai orang yang merampas jubahnya. Dia tetap mencintai orang yang memasangkan mahkota duri di kepalanya. Bahkan ia mendoakan sebuah kehidupan bagi orang-orang itu. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang jahat ini membutuhkan kasih. Orang-orang ini jauh lebih membutuhkan kasih. Maka sabda Yesus, teruslah berbuat baik, terutama kepada orang-orang jahat. Karena justru mereka lah yang membutuhkan kebaikan itu. Itu saudara-saudara. Jangan berubah menjadi sifat ular dan tabiat ular yang mematikan. Karena tugas orang yang mendapatkan anugerah kasih yang menghidupkan, ia senantiasa memberikan cinta kasih, kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Itulah sebabnya mengapa Yesus menolak metode kekerasan untuk mendatangkan kedamaian. Karena kekerasan adalah praeksistensi dari tujuan yang mau dicapai. Petrus merasa hebat dengan pedangnya dia memenggal kuping serdadu. Tapi bagi Yesus itu tidak mendatangkan kedamaian dan keselamatan. Karena metode kekerasan adalah praeksistensi dari tujuan. Maka tujuannya adalah juga kehancuran, kekerasan, dan sebagainya. Maka Yesus mengembalikan kuping serdadu itu. Hanya dengan orang dapat merasakan anugerah kasih Allah lah, maka dia akan melayani Allah. Lihat orang-orang jahat itu yang telah menganiaya Yesus dan mendengarkan doa penyelamatan Kristus. Sungguh ia orang benar, sungguh ia anak Allah, kitalah yang bersalah. Maka orang itu lahir kembali karena rohnya sekarang telah dikendalikan, dikemudikan oleh roh Allah yang baru. Nah, prinsip pengampunan surgawi ini adalah pengampunan itu mengampuni apa yang tidak terampuni. Forgiveness, forgive, the unforgivable. Apakah diampuni orang menelanjangi orang lain? Apakah diampuni orang menyalibkan orang lain? Apakah diampuni orang menyiksa orang lain? Tapi bagi Yesus, pengampunan adalah mengampuni orang yang tidak terampuni itu, termasuk kita. Dan itulah lahir kembali. Mari kita merasakan anugerah kasih Allah yang menghidupkan, dan kita senantiasa lahir kembali, terus menerus, never ending. Jangan pernah berhenti sampai Tuhan memanggil kita. Salam, sampai berjumpa pada program Sekedar Berbagi berikutnya. Semoga berguna, semoga membangun, semoga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.